Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ujian akhir semester kami terkait produk yang kami buat, yaitu Bucket and Meals. Yang mana di kelompok kami beranggotakan saya, Sinta Devi Rahayu, dan Bayu Mutakin, Ridwan Susanto, dan juga Adelia Salsabila Putri. Pokok bahasan yang pertama yaitu ada ide usaha, kemudian ada perumusan masalah pelanggan, strategi pemasaran, platform pemesanan, dan juga metode delivery. Dan yang ketiga ada manajemen sumber daya bisnis, keempat aspek keuangan dan kelayakan bisnis, kemudian yang terakhir ada pembuatan video bisnis launching. Langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu ide usaha. Di sini kami menawarkan jasa sekaligus produk, yaitu dengan nama usaha Meals and Bucket. Jasa yang kami tawarkan berupa jasa pembuatan bucket bunga, bucket snack, dan bucket uang. Sedangkan produk yang kami dapat berupa cake dan salad buah. Kami juga membuat usaha ini dikarenakan dari banyaknya peminat yang banyak untuk memilih pemberian hadiah maupun mengkonsumsi makanan secara instan tanpa harus membuat sendiri. Dan kemudian produk ini dipilih karena cukup mudah dan juga jumlah peminatnya yang begitu banyak. Lalu ada perumusan sasaran pelanggan, strategi pemasaran, platform pemesanan, dan metode delivery. Sasaran pelanggan. Untuk segmen spesifik sendiri, kami menunjukkan pada pelanggan yang seperti kaula muda, contohnya yaitu pelajar atau mahasiswa dan juga para pekerja, yang mana mereka lebih memilih produk atau layanan instan yang siap jadi dikarenakan dianggap lebih praktis daripada harus membuatnya sendiri. Lalu ada strategi pemasaran. Untuk pemasaran sendiri, kita baru melakukan di daerah atau wilayah yang dapat dijangkau, yaitu penjualan dalam 6 bulan pertama, kita akan melakukan di wilayah Batam. Kemudian untuk penjualan dalam jangka waktu 6 bulan yang akan datang, kami akan memantau dahulu bagaimana progres penjualan di 6 bulan sebelumnya. Sekiranya memang banyak customer yang memerlukan jasa dan produk kami akan mencoba untuk menerima orderan di wilayah sekitar Batam, seperti beberapa pulau yang ada di daerah Barelang. Kemudian platform pemesanan. Di sini kami menggunakan media atau platform yang akan digunakan, yaitu pemesanan yang dilakukan melalui online. Karena dinilai dapat direspon lebih cepat, lebih efisien juga, bisa kami lakukan via WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Kemudian ada metode delivery. Untuk pelayanan delivery sendiri, wilayah sekitar Batu Haji dan Sagulung kita akan memberikan free ongkir, yang mana jasa ataupun barang tersebut akan diantar oleh tim kita. Kemudian di luar dari 2 daerah tersebut, kita akan menggunakan jasa kurir dengan tambahan biaya 10.000 seluruh kota Batam. Kendala yang dihadapi untuk mempertahankan kualitas dari produk maupun layanan yang kami berikan agar tetap terjaga, mungkin calon pembeli harus mengambilnya secara langsung ke lokasi. Dikarenakan jika dibawa kurir, dikhawatirkan adanya sedikit berkurangnya kualitas seperti tepian bucket bisa penyok atau kusut kertasnya. Kemudian juga untuk produk dessert ataupun snack sendiri, insya Allah tidak akan ada kendala dikarenakan ada wadah untuk menjamin agar kualitas tersebut tetap terjaga. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan. Kepada Ridwan dipersilahkan. Manajemen sumber daya bisnis terbagi ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama adalah manusia. Manusia yang dimiliki usaha Meals dan Bucket adalah manusia yang mengerti tentang makanan ringan dan tidak dibutuhkan keahlian khusus apapun. Yang terpenting dari manusia itu adalah kemauannya untuk berusaha.
Misalnya karyawan lulusan SMK atau SMA, kita tidak melihat latar belakang dari jurusan terkait yang mereka ambil. Kita hanya melihat bagaimana keterampilan mereka dalam bekerja dan juga untuk usaha ini tidak memerlukan karyawan jika usaha ini masih kecil. Kita bisa memulainya di lingkup keluarga kita. Kategori yang kedua adalah market atau pasar atau mitra kerja. Dalam usaha Mills dan Bucket ini, mitra bisnis yang dibutuhkan tidaklah banyak. Untuk bucket kita bisa mencari ketersediaan atau bahan di toko terdekat yang selalu siap memberikan pelayanan. Karena untuk pemesanan bucket yang dibutuhkan untuk dari segi waktu membuatnya selambat-lambatnya adalah H-2. Sedangkan untuk Mills kita mencari mitra bisnis yang menerima reseller dengan harga murah lalu kita jual kembali dengan harga yang tidak jauh berbeda. Jadi untuk keuntungan yang didapat pun tidak sebanyak menjual bucket. Kemudian kategori selanjutnya adalah money atau uang. Untuk meals atau dalam hal ini produknya adalah cake atau salad buah. Kami hanya perlu menyiapkan modal sesuai banyaknya jumlah yang customer pesan. Untuk mempromosikan, kami menggunakan smartphone dan plastik untuk packaging. Karena kami tidak memproduksi sendiri, melainkan mengambil dari produsen yang menjual harga murah, sehingga kami bisa mendapatkan keuntungan. Adapun perkiraan harga kantong plastik, yakni dalam rentang 7.000 hingga 15.000. Kemudian manajemen sumber daya lainnya yang tidak kalah penting adalah salary atau gaji. Untuk estimasi gaji, jika memiliki karyawan, kita tidak membayar sesuai umur, tetapi keuntungan yang dimiliki dalam sehari. Misalkan dalam satu hari omset yang dimiliki adalah 1 juta, kita bisa membagikan 40% untuk pemilik usaha dan 40% lainnya untuk karyawan, serta 20% lainnya disimpan untuk kebutuhan modal yang akan mendatang jika jumlah konsumen bertambah. Aspek keuangan. Yang pertama, penetapan harga jual bucket. Itu ada fixed cost, merupakan biaya tetap. Variable cost merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Berikut disajikan data fixed dan variable cost. Untuk fixed cost-nya, ada plastik yaitu dengan harga 18.250. Jadi totalnya 18.250.000. Variable cost ada bahan baku 98.000 dan transportasi 24.000. Totalnya jadi 122.000. Penetapan harga jual bucket yaitu ada harga pokok penjualan HPP, yaitu menggambarkan kisaran biaya yang digunakan setiap kegiatan produksi barang atau jasa. Harga pokok produksinya yaitu ada bahan baku langsung 116.250 dan biaya tenaga kerja langsung 154.000, biaya produksi lain-lain 24.000. Jadi total HPP-nya jadi 294.250. Biaya per unit sama dengan total HPP dibagi jumlah unit. Jadi nanti hasil biaya per unit 58.850. Untuk mencari harga jual bucketnya yaitu biaya per unit ditambah laba yang diharapkan. Harga jual sama dengan biaya per unitnya 58.850 ditambah 28%. Maka harga jualnya 75.328. Dibulatkan jadi 75.000. Jadi harga jual bucketnya yaitu 75.000. Dan yang selanjutnya penetapan harga Mills. Harga jual sama dengan modal bagi jumlah unit tambah laba yang diharapkan. Nanti hasilnya jadi 18.000
130 dibulatkan jadi 18.000. Jadi harga jual untuk 1 mils yaitu 18.000. Selanjutnya, untuk kelayakan bisnis. Dengan harga 75.000, customer sudah bisa mendapatkan bucket yang cantik, dan dengan 18.000 customer bisa menikmati salad buah atau dessert yang pastinya murah dan praktis dibawa kemana-mana. Usaha ini sangat layak dijalankan dalam jangka waktu yang panjang karena banyaknya permintaan customer terhadap bucket di hari perayaan tertentu. Sedangkan untuk meals, kami menyediakan varian menu yang berbeda-beda setiap harinya agar konsumen tidak merasa bosan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Susanto. Business launching. Business launching adalah suatu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh suatu badan usaha apabila mereka ingin meresmikan badan usaha mereka dan pada saat itu juga mereka dapat beroperasi. Kegiatan ini biasanya melibatkan pihak pemilik usaha dan juga pekerja ataupun partisipan dari pihak konsumen yang telah diundang pada acara tersebut. Namun kegiatan dalam skala ini adalah biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah punya nama besar atau dalam skala besar. Namun dalam skala kecilnya bisa dilakukan saja dengan pemilik usaha dan juga pekerjanya saja. Business launching ini juga biasanya dijadikan sebagai kesempatan bagi pemilik usaha untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan sekaligus membangun basis yang kokoh agar usaha dapat dijalankan dalam jangka yang panjang. Sedangkan manfaat bisnis launching sendiri terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah sebagai simbol bahwa suatu badan usaha telah resmi dibuka. Kemudian peluncuran yang sukses ini dapat membantu membangun basis usaha yang cepat, kemudian memberikan daya tarik sosial yang kuat, dan meningkatkan peluang pertumbuhan jangka panjang. Manfaat ini dapat dirasakan apabila peluncuran bisnis dilakukan dalam skala besar. Berikut ditampilkan sebuah gambar yang memperlihatkan salah satu produk yang kami hasilkan dari usaha yang kami buka. Dan ini adalah bucket. Ada bucket bunga, bucket snack, dan juga bucket uang. Ini adalah salah satu bentuk testimoni yang telah di-upload pada salah satu akun sosial media kami. Di sini adalah testimoni dari pelanggan-pelanggan kami yang telah membeli produk kami. Dan kami memanfaatkan media sosial di sana untuk menjadikan itu sebagai salah satu media yang efektif untuk mempromosikan seandainya jika ada produk-produk bucket yang lebih menarik atau lebih baru, kami akan menampilkannya di sana dengan harapan akun sosial media ini bisa menjadi salah satu promoter kami dalam memajukan usaha yang kami jalankan saat ini. Dan di sini juga ada salah satu produk lainnya yakni cake. Ini adalah produk yang kami tawarkan juga dan kami sediakan juga promosinya di akun sosial media yang telah kami buat. Dan ini adalah bentuk testimoni dari pelanggan kami. Dan ini menjadikan salah satu manfaat yang sangat besar bagi kami karena testimoni yang ditunjukkan oleh para pelanggan dan juga respon mereka terhadap produk-produk kami sangat baik. Begitu saja dari saya
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kali ini. Saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ferry selaku dosen pengampu. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan dari tim kami semua. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.